Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Prof. Sugeng dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Aldian Parialam, akan menyampaikan terkait dengan materi sebagai pengganti UAS terkait dengan peran sedimentologi stratigrafi pada tahapan eksplorasi migas, dan juga nantinya terkait dengan manajemen risiko atau risk assessment analysis. Outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama terkait dengan peran sedimentologi stratigrafi terhadap tahapan eksplorasi migas. Kemudian yang kedua terkait dengan tahapan eksplorasi dan juga pengembangan lapangan migas. Yang ketiga terkait dengan manajemen risiko atau risk assessment dalam tahapan eksplorasi. Dan yang terakhir terkait dengan perbedaan antara manajemen risiko pada reservoir silisi klastik dan juga batuan karbonat. Yang pertama terkait dengan peran ilmu sedimentologi dan stratigrafi dalam kaitannya dengan petroleum exploration, di mana mengacu pada pidato pengukuhan Prof. Sugeng, beliau menyampaikan terkait dengan peran sedimentologi stratigrafi yang nantinya diaplikasikan dengan petroleum exploration. Cekungan sedimenter merupakan tempat di mana kerak bumi mengalami penurunan yang memungkinkan sedimen tersebut dapat terakumulasi di atas batuan dasar. Dan jika kita berbicara terkait dengan peran sedimentologi, ini cukup banyak cakupannya, dimulai dari skala yang kecil, dari tekstur dan struktur dari suatu batuan yang nantinya berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitas dari suatu petroleum system. Kemudian jika kita berbicara skala yang lebih luas lagi terkait dengan fasia sedimen, bagaimana unit-unit batuan sedimen nantinya bisa dikelompokkan menjadi fasia sedimen, ya nantinya untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Dan kemudian nantinya jika kita berbicara skala yang lebih luas lagi, kita bisa berbicara terkait dengan sequence stratigraphy, kemudian nantinya untuk interpretasi lingkungan pengendapan, dan kemudian yang paling skalanya lebih luas ini terkait dengan basin dynamic atau dinamika sedimentasi di cekungan yang digunakan untuk eksplorasi migas. Dan tentunya di basin dynamic di sini juga nantinya dilakukan tektonostratigrafi yang dikaitkan dengan aktivitas tektonik yang nantinya keseluruhan dari ilmu sedimentologi dari mulai skala yang kecil hingga skala yang besar ini sangat membantu dalam proses eksplorasi migas. Kemudian berikutnya terkait dengan tahapan eksplorasi migas di sini. Jika kita melihat di gambar sebelah sini, tahapan eksplorasi migas secara umum dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan eksplorasi, di mana tahapan eksplorasi di sini geologis dan juga geofissis di sini sangat berperan dari awal hingga di development. Kemudian pada tahapan development di sini mulai peran reservoir engineering kemudian production engineering mulai muncul, dan kemudian yang terakhir adalah tahapan production di mana exploration dan development di sini sudah firm dan juga sudah pasti sehingga bisa dilakukan production. Nah, untuk bagian exploration sendiri di sini saya mencoba untuk mendetailkan bagaimana tahapan-tahapan yang ada di tahapan exploration, di mana secara umum tahapan exploration di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama basin focus, kemudian play focus, dan juga prospect focus. Di mana basin focus di sini kita fokus kepada sedimentary basin yang juga nantinya menjadi prospek dalam keterlambatan migas. Dan di dalam sedimentary basin fokus di sini nantinya kita mengkarakterisasi cekungan yang ada, kemudian bagaimana tektonostratigrafi yang berkembang, dan juga bagaimana sequence analisisnya. Dan kemudian kita
sudah bisa menentukan bagaimana petroleum system yang ada di cekungan tersebut, kita bisa membuat petroleum chart, kemudian bagaimana trade distribution dan juga mengidentifikasi play dari petroleum tersebut. Nah, kemudian setelah basin focus dilakukan, kita bisa melakukan play focus, di mana play focus di sini kita berfokus kepada play area yang ada di dalam cekungan yang paling prospek, dan nantinya kita bisa melakukan studi stratigrafi yang lebih detail, kemudian penentuan sweet spot, kemudian playtest analysis, kemudian membuat segmen map, dan kemudian common risk segment. Dimana kenapa saya bold di sini karena nantinya common risk segment ini akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya yang terkait dengan risk assessment, di mana risk assessment di sini dilakukan pada tahapan play focus. Nah, kemudian setelah play focus dilakukan, maka kita dapat melakukan prospeksi dari berbagai tahapan sebelumnya, dan ditambah dengan analisis resiko, kemudian kita bisa menentukan daerah mana yang paling prospek dan juga daerah mana yang sekiranya ini dihindari untuk dilakukan pengembangan atau eksploitasi lebih lanjut. Nah, kemudian P-fokus dan juga prospek di sini sudah mulai penting ekonominya, kajian keekonominya, sehingga tahapan P-fokus dan prospek ini nantinya akan banyak membahas terkait dengan analisis resiko dan sebagainya karena sudah economical nya sudah sangat penting gitu. Nah, kemudian untuk sedimentary basin di sini dan juga di tahapan eksplorasi secara umumnya, di sini ada beberapa kegiatan atau beberapa tahapan sebagai geologis maupun geofisicist, di mana di sini melakukan seismic survey data, kemudian well data, dari data log, dari data seismik, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif, dan nantinya outputnya adalah static model dan juga dynamic model. Dan kemudian nantinya setelah tahapan tersebut dilakukan pengembangan lapangan migas. Kemudian berikutnya terkait dengan tahapan pengembangan lapangan migas, di mana di sini rincian yang dilakukan pada tahapan tersebut adalah review kembali terkait dengan kondisi geologi yang berupa tektostratigrafi, geologi, dan geokimia. Bedanya dengan tahapan eksplorasi yang di awal tadi adalah pada tahapan development ini review geologinya sudah firm, sudah tidak ada perdebatan lagi, dan artinya tektostratigrafi, geologi, dan geokimia di sini sudah pasti begitu. Kemudian yang berikutnya adalah review korelasi sumur yang nanti berkaitan dengan sekuen stratigrafi, kemudian melakukan seismic enhance dan juga atribut seismik, kemudian contour analysis dan juga analisis petrografi dan biostratigrafi, kemudian petrofisik detail, nantinya kita bisa menentukan fluid contact determination, kemudian geological modeling, yang nantinya terdapat sedimentologi, kemudian rock typing, dan juga penentuan volumetrik, dan yang terakhir adalah terkait dengan dynamic modeling yang nantinya bisa melakukan simulasi production dan juga forecasting. Kemudian perlu disampaikan juga bahwasannya dalam tahapan pengembangan lapangan migas di sini merupakan suatu kegiatan yang beresiko atau sering disebut dengan high risk activity, sehingga dalam pengembangan lapangan migas di sini perlu adanya analisis resiko, di mana resiko ini didefinisikan sebagai peluang terjadinya suatu hal yang berdampak terhadap tujuan yang nantinya diukur dengan menggabungkan dampak pengaruh yang ditimbulkan atau yang memungkinkan untuk terjadi. Ini menurut Otis dan Schneiderman tahun 1997. Nah, proses analisis resiko ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi resiko. Kita mengidentifikasi apa saja resiko yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan deskripsi resiko. Dari resiko yang kita identifikasi tadi, kita deskripsi lagi menjadi lebih detail. Dan kemudian yang ketiga adalah perkiraan. Jadi kita estimasi resiko ini terjadi, kapan, di mana, dan nanti kita bisa mengantisipasi dari resiko tersebut.
Kemudian terkait dengan risk assessment analysis pada petroleum exploration di sini ada dua secara umum yang kami sampaikan. Yang pertama menggunakan metode Otis dan Schneiderman, dan yang kedua adalah metode CCOP. Yang pertama terkait dengan Otis dan Schneiderman ini terdapat 4 parameter utama yang digunakan untuk menilai resiko. Yang pertama adalah tentunya petroleum system ya. Yang pertama source rock, kemudian trap, reservoir, dan juga timing and migration. Kemudian pada penilaian yang dilakukan oleh Otis dan Schneiderman ini, nantinya setiap parameter ini dinilai apakah dia termasuk unfavorable, questionable, neutral, encouraged, dan juga favorable, di mana kelima nilai tersebut memiliki arti, di mana unfavorable di sini tidak meyakinkan. Maksudnya adalah dia memiliki keterbatasan data dan juga tidak ada data pendukung. Kemudian questionable di sini artinya patut dipertanyakan karena data secara tidak langsung atau disebut sebagai indirect data, dan juga tanpa data kuantitatif dan juga data pendukung pemodelan. Kemudian netral di sini berarti netral. Kemudian encourage di sini ada data kualitatif dan juga kuantitatif, namun tidak didukung oleh data pemodelan. Dan yang favorable di sini yang paling meyakinkan ini memiliki data kuantitatif, memiliki data kualitatif, dan juga data pendukung pemodelan. Jadi yang paling meyakinkan di sini biasanya data-data yang direct dan juga data yang lengkap. Nah, kemudian setelah kita menentukan nilai tersebut, apakah unfavorable hingga favorable, kemudian kita input nilai parameter di setiap parameter tersebut, dan nantinya kita bisa menghitung geological risk faktornya, dan nanti kita bisa mengupload dalam diagram ini dan bisa menentukan apakah dia termasuk very low risk hingga very high risk. Kemudian metode yang kedua ini terkait dengan metode CCOP. Berbeda halnya dengan metode Otis yang sebelumnya saya sampaikan, metode CCOP di sini dia memiliki 7 parameter untuk perhitungan risk analysis-nya, di mana metode CCOP di sini lebih detail dalam memberikan penilaian probability-nya dan juga menampilkan perbedaan antara pembobotan pada data direct dan juga data indirect. Di sini merupakan beberapa tabel terkait dengan parameter-parameter yang dilakukan pada CCOP method, mulai dari reservoir, kemudian mulai dari seal, kemudian migration, dan juga geological process. Nah, kemudian perbedaan antara Otis dan juga CCOP kami rangkum dalam slide ini, di mana pada metode Otis di sini hanya ada 4 parameter yang termasuk dalam geological change factor, di mana reservoir, source, dan juga trap, dan juga dynamics-nya. Kemudian nantinya dilakukan perhitungan probability of geological processes yang nantinya bisa kita plot sehingga bisa menghasilkan very low risk hingga very high risk. Nah, kemudian untuk metode CCOP di sini terdiri dari 7 parameter. Yang saya sampaikan di sini ada reservoir presence atau kedapatan reservoir, kemudian effective for volume, trap closure, kemudian efektif dari seal atau batuan penudung, kemudian source rock richness, timing immigration, dan juga hydrocarbon retention dan accumulation. Nah, kemudian hal yang berikutnya adalah terkait dengan perbedaan antara reservoir karbonat dan juga silicic plastik, sehingga kami mencoba menjelaskan dan berfokus terkait dengan parameter reservoir pada kedua metode ini, yang pertama Otis dan juga CCOP. Di mana pada metode Otis, reservoir di sini parameter yang ada berupa keterlibatan metodologi, kemudian distribusi, kemudian depositional model, dan yang berikutnya adalah terkait dengan kualitas dari reservoir tersebut, di mana kualitasnya di sini berupa continuity dari reservoir tersebut, kemudian ketebalan, heterogenitas, porositas, permeabilitas, faktor, kemudian diagenetik karakteristik.
Selain itu, pada sisi OP juga aspek persentase confidence terhadap batuan reservoir di sini parameternya berupa volume, porositas, kemudian keterkaitan keberadaan hidrokarbon dalam lapisan pada play area, dan juga komponennya di sini saya sampaikan pada metode COP di sini berupa kapasitas penyimpanan atau storage capacity yang ditinjau dari ketebalan, kemudian keberadaan reservoir tersebut dan juga persebarannya. Dan yang kedua adalah terkait dengan kualitasnya. Kualitas di sini kita berbicara terkait porositas, permeabilitas, dan juga uh, uh, performance secara umum. Nah, kemudian yang pertama terkait dengan porositas dan juga facies pada silicic reservoir. Di sini kalau kita berbicara silicic untuk tekstur dan juga strukturnya di sini cukup homogen, berbeda halnya nanti dengan batuan karbonat, di mana tipe porositasnya pada silicic di sini secara umum diberikan menjadi 4. Yang pertama intergranular, kemudian micropores, kemudian dissolution, dan juga fracture. Nah, kemudian selain dari porosity yang menjadi parameter kualitas dari reservoir yang nantinya juga berkaitan dengan bagaimana kita menilai dalam analisis risikonya, ternyata dari lingkungan pengendapan juga nantinya berpengaruh terhadap kualitas reservoir. Bisa kita lihat di sini diagram bagaimana lingkungan pengendapan dari silicic reservoir di sini bisa berbagai macam, dari mulai flow aluvial, dari proses aluvial, kemudian transisi, kemudian shallow marine dan sebagainya. Dan tentunya dari tiap lingkungan pengendapan di sini memiliki karakteristik reservoir silicic yang berbeda-beda dan nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas reservoir. Sebagai contoh, misalkan pada reservoir yang terendapkan di lingkungan fluvial, maka kualitasnya akan lebih baik gitu ya dibandingkan dengan di di deep marine misalnya, karena memang dari segi visual di lingkungan pengendapan fluvial maka dia akan lebih sedikit, dia akan dominan sandstone, dan nantinya dia akan mempengaruhi porositas dan juga permeabilitas yang baik. Kemudian berikutnya adalah porositas dan juga facies pada karbonat. Berbeda halnya dengan sisi kastik yang tadi cukup homogen, kita hanya berbicara bentuk butir, kemudian hubungan antar butir, sortasi, dan sebagainya. Jika kita berbicara terkait dengan karbonat, sini cukup heterogen, heterogenitasnya cukup banyak karena memang dari tipe porositasnya yang berbeda, mulai dari fabrik selektif ada banyak macamnya, kemudian not fabrik selektif hingga fabrik selektif or not di sini cukup beragam. Kemudian dari persebaran lateralnya juga memungkinkan untuk adanya perbedaan dari jenis hidrologi dari karbonat tersebut, karena memang karbonat terbentuk pada karbonat platform, di mana di setiap segmen-segmen di sini akan membentuk jenis batuan karbonat yang berbeda yang nantinya akan mempengaruhi karakteristik dari reservoir, sehingga bisa dikatakan reservoir karbonat di sini memiliki heterogenitas yang cukup tinggi. Nah, kemudian selain dari heterogenitas dari pore type ini juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana proses geogenetiknya yang berupa dissolution, kemudian neophyrisme, sementasi, kemudian migrasi, dolomitasi, dan kompaksi, di mana nantinya proses diagenesis ini akan cenderung untuk mengubah kualitas dan juga karakteristik dari batuan karbonat, karena memang dari proses eksogenik tadi ya, dari geogenetik proses. Nah, pada analisis risiko di sini porositas dan permeabilitas di sini menjadi komponen yang dependen atau independen, tergantung dari bagaimana tipe porositasnya. Kalau dependen artinya dia saling berkaitan antara parameter satu dan parameter lainnya. Di sini porositasnya berubah, maka permeabilitasnya juga akan berubah. Contohnya pada porositas yang intergranular atau porositas efektif,
yang mana dia berkaitan antara pori satu dengan pori lainnya. Kemudian yang kedua, untuk independennya, di sini sebagai contoh misalkan foggy, kemudian fracture, channel, cave, dan sebagainya, dimana ketika porositasnya berubah, maka permeability tidak akan berubah karena memang porositas tersebut tidak saling berkaitan. Nah, kemudian berikut merupakan risk assessment method yang dimodifikasi dari OTIS, di mana di sini ditambahkan parameter berupa diagenesis ya, tadi yang mengakomodir dari reservoir karbonat karena memang reservoir karbonat sangat dipengaruhi oleh proses diagenetik selain dari proses-proses yang selama pembentukannya. Jadi pada risk assessment yang dilakukan di sini perlu dilakukan modifikasi terutama pada parameter diagenesis untuk batuan karbonat sehingga nantinya didapatkan nilai yang digunakan untuk melakukan risk analysis. Kemudian dari pemaparan yang saya sampaikan bisa saya simpulkan bahwa sedimentologi stratigrafi merupakan bagian utama yang selalu dan bisa menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan eksplorasi migas. Dan peran sedimentologi stratigrafi di sini dapat berupa bagaimana proses pengisian cekungan, kemudian penentuan lingkungan pengendapan, sebarannya, kualitasnya, dan juga kuantitas dari batuan sedimen yang nanti dikaitkan dengan petroleum system. Dan kemudian tahapan eksplorasi migas di sini mulai dari basin fokus, kemudian petroleum system, play fokus hingga prospek. Dan pada play fokus di sini nantinya bisa didetailkan, kita bisa menganalisis faktor-faktor resiko geologi yang bisa terjadi, kemudian memberi nilai taksiran atau penilaian dari risiko tersebut, kemudian nantinya kita bisa mengkalkulasi melalui perhitungan geological sukses dan nantinya kita bisa memberikan rekomendasi atau ke manajemen untuk terkait dengan persiapan finansial, sarana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan perbedaan risk assessment pada resolusi karstik reservoir dan juga karbonat, di mana selisih karstik reservoir di sini cenderung homogen dari sisi tekstur, struktur, kemudian lingkungan pengendapan dan diagenesisnya dia cenderung pengaruh pada kualitas reservoir. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, jika di lingkungan pengendapan pluvial dan juga deep marine, maka dia akan berbeda secara kualitasnya. Dan nanti akan berpengaruh juga terhadap risk assessment atau parameter-parameter yang dilakukan untuk melakukan manajemen risiko. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan carbon reservoir, di mana yang menjadi kunci adalah heterogenitas dari tekstur, struktur, dan juga proses geogenesis pada setiap fasenya dan nantinya akan berpengaruh pada karakteristik dan juga kualitasnya dan pada akhirnya akan berpengaruh pada analisis resikonya. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.